Doa yang berkenan. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Yakobus 5 ayat yang ke-16, demikian diberi Tuhan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dia yakin doakan sangat besar kuasanya. Terima kasih. Dulu di Pastori itu ada banyak anak yang tinggal ya. Salah satunya saudara Pendeta Joko Waluyo. Lalu kemudian di sana juga ada Mas Simon Kusnadi, lalu saudara Parji Setiawan, lalu kemudian salah satunya ini saudara Wawan. Wawan ini adik daripada Mas Budikus. Maaf, Wawan ini kakinya pincang ya, jadi dia punya cacat, jadi kakinya pincang. Tetapi di antara semuanya, Wawan ini yang paling rajin berdoa. Dia setiap doa pagi dia selalu paling rajin, nomor satu. Setiap kali ada kegiatan-kegiatan rohani dengan segala keterbatasannya dia yang paling rajin. Dan dia juga yang paling rajin memperhatikan gereja, menyapu, membersihkan. Itu Wawan. Orang tidak pernah menyangka bahwa Wawan suatu saat dia akan menjadi orang yang berhasil. Dan sekarang Wawan itu menjadi salah seorang pegawai pemerintahan Pemkab Kabupaten Bangkalan ya. Dia orang Kristen, dia menjadi pegawai negeri di Madura yang mayoritas non-Kristen. Dan dia golongannya itu terus bagus, dia naik, bahkan dia bisa membantu orang tuanya. Nah, saya hanya diingatkan oleh Tuhan bagaimana kondisi fisik daripada seseorang itu tidak bisa menentukan dia nanti mau jadi apa atau dia nanti seperti apa. Kadang sesuatu yang lemah, kadang sesuatu yang kecil, kadang sesuatu yang tidak dilihat, Tuhan mampu menjadikan dia besar. Ya, satu ayat firman Tuhan mengingatkan orang yang tidak berhikmat akan dipakai oleh Tuhan untuk mempermalukan orang yang berhikmat. Orang yang bodoh akan dipakai oleh Tuhan untuk mempermalukan orang yang pintar. Dan saya mencoba merenung mengapa hal itu bisa terjadi. Rasul Paulus mengingatkan justru di dalam kelemahan pula kuasa Tuhan itu semakin nyata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan Yakobus 5 ayat yang ke-16, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kita mempunyai satu potensi untuk merubah keadaan, untuk merubah situasi, untuk membuat yang mustahil menjadi bisa hanya dengan satu kata, yaitu kata doa. Tetapi harus diingat, ternyata tidak hanya sebuah kalimat-kalimat doa yang diperlukan untuk kita boleh mengubah satu keadaan, situasi dan kondisi, tetapi posisi orang yang berdoa itu pun juga perlu menjadi perhatian kita. Dengan jelas di sini dikatakan doa orang benar. Benar menurut siapa? Benar menurut Tuhan. Nah, ini yang seringkali terabaikan, ini seringkali yang terlupakan. Ya, saudara harus ingat, Allah kita adalah Allah yang kudus. Berkatnya Tuhan itu adalah berkat yang kudus. Kita coba bayangkan seandainya yang didengar dan dijawab oleh Tuhan itu adalah orang-orang yang hidupnya tidak berkenan, orang-orang yang sembrono. Jika dia diberkati, maka berkat itu akan menjadi berkat yang tidak mempermuliakan Tuhan. Dan rupanya Tuhan tahu persis ya keadaan seperti ini, sehingga Tuhan menggarisbawahi, Tuhan menekankan hanya doa orang yang benar yang Tuhan berkenan, dan di sana ada kuasa.
Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, doa menjadi sebuah hal yang terus-menerus mulai dari zaman ke zaman menjadi satu hal yang penting di dalam kehidupan umat Tuhan dan di dalam kehidupan gereja Tuhan. Ulang kali salah satu hal yang paling disorot oleh sejarawan ketika dia menulis tentang kisah-kisah daripada hamba-hamba Tuhan ataupun orang-orang percaya adalah doanya. Jadi rupanya doa itu menjadi sesuatu hal yang menandai peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi. Doa itu menandai akan terjadinya sebuah kebangunan rohani. Doa itu menandai akan terjadinya sebuah mujizat itu turun atas kehidupan orang-orang percaya. Dengan kata lain, ada pepatah mengatakan tidak akan ada api tidak akan ada asap kalau tidak akan ada api kalau tidak ada asap. Dengan kata lain, bahwa mujizat pertolongan Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita pasti diawali dengan yang namanya sebuah doa. Berharganya sebuah doa bagi kehidupan orang percaya untuk dia melihat kebaikan Tuhan. Berharganya sebuah doa bagi orang percaya untuk melihat kasih dan kemurahannya Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, doa itu adalah suatu sarana di dalam kehidupan orang percaya untuk menjumpai Tuhan. Jadi ketika saudara memanggil nama Tuhan, ketika saudara menyebut nama Tuhan, saudara sedang berdoa. Ya, meskipun kalau di Amerika seringkali, maaf tanda kutip, orang misuh-misuh itu seringkali memanggil nama Tuhan, Jesus. Ya, sebentar-sebentar Jesus, tapi sebenarnya itu hanya sebagai sebuah umpatan. Nah, tapi kita dalam kehidupan jemaat Tuhan kita tidak boleh seperti itu. Kita percaya bahwa ketika kita memanggil nama Tuhan, kita menghadirkan Tuhan untuk bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau lihat yang lebih lanjut lagi di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-17. Silakan dibacakan Agnes. Yohanes 15 ayat yang ke-17. Yohanes 15 ayat yang ke-7, maaf. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ya, terima kasih. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dengan kata lain, kita mempunyai iman kepada Tuhan Yesus, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Artinya kita hidup di dalam firman Tuhan. Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, doa yang dikehendaki oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan adalah doa kita yang sepakat dengan Tuhan. Doa yang seia sekata dengan Tuhan. Ya. Ketika doa itu tidak sepakat dengan Tuhan, maka jelas doa itu akan menjadi doa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ingat Bileam yang karena dia disuap, dia disuruh mengutuki bangsa Israel, maka setiap kali dia mengutuki bangsa Israel, dia justru memberkati, ya. Dengan kata lain, Bileam tidak bisa melakukan sesuatu hal yang tidak sepakat dengan Tuhan. Nah, ini harus kita pahami, harus kita sadari bersama-sama bahwa orang benar, doa yang berkenan itu yang pertama adalah doa yang dimiliki oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Seringkali saya katakan dan sore ini juga saya ulangi bahwa doa saudara akan menjadi doa yang berkenan kalau saudara berdoa dengan iman kepada Tuhan. Artinya saudara percaya
bahwa Tuhan mampu menolong saudara, bahwa Tuhan mampu memberkati saudara, bahwa Tuhan mampu untuk menyelesaikan segala masalah dan persoalan saudara. Ya. Nah, ini harus terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak percaya sama Tuhan, nah kita tidak usah berdoa. Kita hanya bisa dan mau ketika kita berdoa harus percaya kepada Tuhan. Tuhan bisa, mampu, Tuhan dapat lakukan segala sesuatu yang tidak bisa kita lakukan untuk Tuhan lakukan bagi kita. Ini adalah sebuah keyakinan dasar yang paling penting di dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikut dikatakan di sana, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Kalau dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga, yang kesukaannya, orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Artinya firman Tuhan itu selalu ada dalam hatinya, dan firman Tuhan itu yang tercetus di dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam pikiran, yang tercetus di dalam pekerjaannya, yang tercetus dalam rumah tangganya, yang tercetus dalam kehidupannya sehari-hari adalah firman Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, yang tidak pernah layu daunnya dan selalu berbuah pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, ini harus kita sadari bersama-sama, ya, bahwa hidup kita harus menjadi sebuah perhatian yang penting. Ayub 1 ayat yang pertama dikatakan bahwa Ayub itu adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjauhi segala kejahatan. Sehingga Ayub diberkati oleh Tuhan. Ayub diberkati oleh Tuhan karena dia hidup percaya kepada Tuhan dan dia hidup di dalam firman Tuhan. Nah, ini yang harus kita sadari bersama-sama. Jika hari ini mungkin saudara belum mengalami sesuatu hal yang luar biasa dalam hidup ini, coba saudara perhatikan bagaimana hidup saudara. Apakah hidup saudara adalah hidup yang sudah berkenan kepada Tuhan, ataukah hidup saudara adalah hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan? Mungkin saudara boleh membela diri, ya. Saudara sudah melakukan ini dan itu dan sebagainya. Penilaian benar di sini adalah penilaian menurut Tuhan. Penilaian benar di sini bukan penilaian menurut saya sebagai hamba Tuhan atau menurut penilaian siapapun, ya. Tapi benar di sini adalah menurut penilaiannya Tuhan. Kalau saudara benar di hadapan Tuhan, maka seperti yang tertulis dalam 2 Korintus itu, ya, dikatakan di dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih lelahmu tidak sia-sia. Artinya ketika saudara, hidup saudara benar-benar berkenan kepada Tuhan, menurut Tuhan, apapun yang saudara lakukan untuk Tuhan itu ada upahnya. Apapun yang saudara lakukan untuk Tuhan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Wong kita bekerja di dunia ini, kalau kita bekerja dengan baik kita pasti dapat upah. Apalagi di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan memperhitungkan. Ingat, Abraham ketika dia belum keluar dari Ur Kasdim, dari Mesopotamia, Abraham tidak terkenal. Abraham bukan siapa-siapa dan Abraham bukan apa-apa. Tetapi ketika Tuhan katakan, aku akan memberkatimu jika kamu keluar dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari keluargamu ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Abraham sudah melihat negeri yang baik, tanah perjanjian itu belum. Abraham sudah ada di sana jauh, amat sangat belum. Ya. Tetapi Abraham percaya. Tetapi Abraham hidupnya benar di hadapan Tuhan. Abraham hidupnya berkenan kepada Tuhan dengan mengikuti apa yang difirmankan Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika Abraham mulai melangkah keluar dari Mesopotamia, ketika Abraham mulai melangkah hidup benar di hadapan Tuhan, perlahan tapi pasti. Kalau dalam Mazmur 127 ayat yang pertama, jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang yang membangunnya.
Abraham mulai membangun dalam hidup imannya. Setiap tahapan dia membangun imannya, ada sesuatu yang ditambahi oleh Tuhan. Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Setiap Abraham melangkah dengan iman, ditambahi berkatnya oleh Tuhan. Setiap melangkah ditambahi oleh Tuhan. Setiap melangkah ditambahi oleh Tuhan. Sampai pasal yang ke-13 dikatakan Abraham menjadi sangat kaya. Ada banyak ternak, ada banyak emas, perak, dan segalanya yang dimiliki oleh Abraham. Dimulai dari mana? Dimulai dari langkah pertama, hidup berkenan dan beriman kepada Tuhan. Nah, ini yang harus kita alami dalam hidup ini, saudara-saudara. Jika saudara mau hidup saudara menjadi hidup yang berkemenangan, doa saudara menjadi doa yang penuh dengan kuasa. Ya, kalau kita tidak benar di hadapan Tuhan, seperti perumpamaan tentang pemungut cukai dan orang Farisi, Tuhan katakan ada dua orang yang datang ke dalam bait Allah. Yang satu adalah orang Farisi, yang satu adalah pemungut cukai. Orang Farisi kalau doa dia begitu luar biasa, enak didengar. Mungkin dengan syair ya, kira-kira seperti itu. Mungkin kalau dilantunkan itu begitu indah doanya. Ya, Tuhan, aku tidak seperti orang lain. Aku selalu setia kepadamu. Aku sudah melayanimu. Aku sudah memperhatikan pekerjaanmu. Aku sudah memberikan persepuluhanku. Aku sudah memberikan hidupku kepada Tuhan. Segala-galanya bagimu Tuhan. Dan orang Farisi ini firman Tuhan katakan dia berdoa dengan ini, kalau dengan saya istilahkan, dengan membusungkan dada, dengan kesombongan. Tetapi pemungut cukai dia lain, dia beda. Dia tidak berdoa seperti pemungut cukai, tetapi dia berdoa dengan tersungguh dan dia berkata, Tuhan, ampunilah aku Tuhan, aku orang yang berdosa kepadamu. Dengan hati yang sungguh, dengan hati yang tulus. Dan Tuhan katakan, di antara kedua orang ini, siapakah doanya yang didengar? Tuhan katakan, doa yang didengar dan pasti dijawab oleh Tuhan adalah doanya pemungut cukai. Ya, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita bukan apa-apa, tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Dan kita sadar, kita mau hidup yang berkemenangan, kita mau hidup yang diberkati. Satu lagu yang mengatakan apa? Lapangkanlah kemah-kemahmu, saya lupa itu ya. Pokok intinya Tuhan, kita mau supaya tenda-tenda kita itu diperbesar, diperpanjang, ya. Dan itu hanya bisa terjadi dan itu hanya bisa kita terima kalau kita ada di dalam Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan. Orang hidup di jalan yang lebar itu ada upahnya. Orang yang berjalan di jalan sempit itu juga ada upahnya. Orang yang berjalan di jalan yang lebar secara manusiawi itu enak, bebas, tidak ada batasan yang membatasi. Mau lakukan ini, mau lakukan itu, terserah, tidak ada yang membatasi. Dan ketika kita lakukan, kita nggak dapat apa-apa dari Tuhan. Tetapi ketika kita melalui jalan yang sempit, hidup yang dibatasi oleh firman Tuhan, hidup yang dagingnya dibatasi, tidak boleh melakukan ini dan itu dan sebagainya, secara manusiawi berat, tetapi rohani kita disegarkan. Ada upahnya. Upahnya apa? Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan ikut campur tangan dalam kehidupan kita. Dan orang yang berjalan di jalan sempit inilah yang hidupnya pasti dan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini kebenarannya. Ya. Mungkin faktanya saudara katakan, saya hari ini banyak pergumulan, saya hari ini banyak tanggungan yang harus saya biayai, hari ini saya banyak masalah dan persoalan. Kenyataannya, tapi kebenarannya, Yesusku lebih besar
dari apapun juga yang aku hadapi. Yesus lebih besar dari persoalanku. Yesus lebih besar dari masalahku. Yesus lebih besar dari tanggunganku. Yesus lebih besar dari sakit penyakitku. Karena Yesusku ajaib dan luar biasa sampai selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, itu yang harus kita katakan dalam hidup ini. Orang yang berani dan bisa mengakui Yesus lebih besar dari segalanya hanyalah orang yang punya iman kepada Tuhan dan hanyalah orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau orang yang tidak punya iman kepada Tuhan dan hidupnya tidak di dalam kebenaran firman Tuhan, imannya pasti lemas, imannya pasti lemah, imannya pasti kendor. Ketika dia berdoa, Tuhan tolong saya, maka yang akan timbul di pikirannya, mosok iyo, mosok mungkin, apa bisa, apa mungkin. Dan itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita beriman kepada Tuhan dengan sungguh dan kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yang ada adalah yes, yes, amin dan amin. Dan itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Roma ayat 8 pasal 8 ayat yang ke-28 di sana dikatakan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Enggak dibatasi kepada satu kebaikan, tetapi banyak kebaikan. Tidak satu sisi hidup, tapi banyak sisi hidup. Mungkin bisa jadi kalau dijabarkan itu Allah turut bekerja dalam kesehatan, Allah turut bekerja dalam rumah tangga, Allah turut bekerja dalam bisnis, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita kerjakan hari ini. Ketika Allah turut bekerja, saudara akan menikmati dari satu kemenangan kepada kemenangan. Saudara akan menikmati dari satu pertolongan kepada pertolongan. Dan saudara akan menjadi kepala bukan ekor. Dan saudara akan terus naik dan naik. Karena Tuhan mau setiap hidup orang percaya diberkati untuk menjadi berkat. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama